Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat Ani dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kece Fahrudin MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Esensi Al-Quran. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat dimanapun Anda berada, izinkan saya Ani Yulistiani, mahasiswi semester 5, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, untuk menjelaskan sedikit mengenai masyarakat yang baik dalam perspektif Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwasanya istilah masyarakat itu diambil dari bahasa Arab, yang mana istilah masyarakat itu diambil dari kata syaraka yusyariku musyarakah, yang artinya pergaulan atau persekutuan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, masyarakat itu lebih dikenal dengan istilah society. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri? Pertama, ciri-ciri dari masyarakat yaitu terdiri dari sekumpulan individu. Jadi adanya kumpulan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Tidak bisa dikatakan sebuah kumpulan masyarakat jika tidak ada suatu kumpulan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, jika satu orang saja tidak bisa disebut dengan masyarakat, sebab masyarakat itu merupakan suatu kumpulan yang terdiri antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian, ciri masyarakat yang kedua yaitu saling berinteraksi, yakni hablum minan nas. Jadi adanya interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Itu ciri yang kedua dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, ciri dari sebuah masyarakat itu yaitu menetap dalam suatu wilayah tertentu. Contoh, ada masyarakat desa, ada masyarakat kota, ada masyarakat pesisir. Mereka itu semua menetap pada wilayah atau tempat tertentu sehingga mereka disebut sebagai suatu kumpulan masyarakat. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri yaitu saling ketergantungan. Semandiri pun manusia, pasti dia akan membutuhkan manusia yang lainnya. Contoh, manusia sebelum lahir ke dunia pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku untuk saling mengenal. Jelas bahwasanya dari ayat itu kita paham bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Artinya manusia memiliki ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Contoh, manusia dari semenjak lahir sampai akan matinya pun mereka itu senantiasa akan membutuhkan orang lain. Ketika lahir, bayi harus diasuh dan diurus oleh ibunya atau yang lainnya. Kemudian ketika mati, seseorang manusia itu harus dikuburkan oleh orang lain juga. Tidak bisa manusia itu mengubur dirinya sendiri. Artinya manusia membutuhkan orang lain. Atau seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwasanya manusia itu adalah John Politikon, yang artinya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Kemudian lebih jauh lagi, dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwasannya al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Artinya, orang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Jadi, mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kita sebagai seorang masyarakat muslim sudah sejatinya dan seyoganya untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ciri yang kelima dari adanya masyarakat itu yakni masyarakat itu memiliki adat istiadat dan bahasanya tersendiri. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan disebutkan bahwa likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Setiap tempat itu memiliki bahasanya sendiri dan setiap bahasa memiliki tempatnya sendiri. Jadi
Aspek yang membangun adanya sebuah masyarakat itu yang kelima diantaranya adalah adanya adat istiadat dan bahasa yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian yang keenam, ciri dari adanya suatu masyarakat yaitu adalah memiliki tujuan yang sama, di mana masyarakat sama-sama ingin mencapai sebuah kesejahteraan dan keramah tamahan dalam mencapai kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Lalu, bagaimana ciri-ciri masyarakat yang baik dalam perspektif Al-Quran? Pertama, masyarakat dipandang baik dalam perspektif Al-Quran jika masyarakat itu berada dalam tali agama Allah atau Tauhidullah. Tauhidullah merupakan konsep utama dan yang paling utama dalam adanya keberlangsungan hidup masyarakat, terutama dalam membentuk pribadi yang baik, baik secara spiritual maupun sosial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang menyebutkan bahwasannya, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dengan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat itu memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kemudian masih terkait dengan tauhidullah. Lebih jauh lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam Quran surah Al-Imran yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dalam tali agama Allah dan janganlah saling bercerai-berai. Kemudian lebih jauh lagi Allah Subhanahu wa taala masih membahas terkait dengan konsep tauhidullah, yakni pada tujuan utama diciptakan manusia itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, konsep tauhidullah itu merupakan pilar utama dan yang pertama dari adanya masyarakat yang baik dalam perspektif Al-Qur'an. Kemudian, yang kedua, ciri utama dari adanya masyarakat yang baik dalam perspektif Al-Qur'an yaitu masyarakat itu bisa menegakkan prinsip persamaan atau musawah. Seperti yang kita tahu bahwasannya semua manusia di hadapan Allah itu sejatinya sama dan yang membedakannya itu adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena cantik parasnya, bukan karena banyak hartanya, bukan karena tinggi jabatannya, melainkan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling baik ketakwaannya. Kemudian, ciri yang ketiga yang menjadi tolak ukur masyarakat itu dipandang baik dalam perspektif Al-Quran, yaitu masyarakat itu saling menolong atau ta'awun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 bahwasanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk saling menolong. Saling menolong dalam hal apa? Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Lebih jauh lagi, Rasulullah SAW juga bersabda mengenai perintah tolong menolong, bahwasannya wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abduhu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong hambanya jika hambanya mau menolong orang lain. Maka saling tolong menolonglah antara sesama. Siapa yang harus kita tolong? Yang harus kita tolong bukan hanya saudara kandung kita sendiri, melainkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini harus kita tolong. Karena sejatinya seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, mereka semua itu adalah bersaudara. Baik itu saudara sesama Islam, sesama manusia, ataupun satu bangsa. Karena seperti yang kita tahu bahwasannya ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, dan juga ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kemudian yang kelima yang menjadi ciri dari adanya masyarakat yang baik dalam perspektif Al-Quran, yakni masyarakat itu adalah mau bermusyawarah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran yang menyatakan bahwasanya wasyawirhum fil amr. Kata Allah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan.
Ketika kita ditimpa sebuah masalah, ketika kita berada dalam sebuah kesulitan, atau ketika kita berada dalam sebuah ketidaktahuan, maka sejatinya kita harus mampu untuk bermusyawarah kepada orang lain. Kita jangan terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa melakukan musyawarah dalam setiap hal apapun. Kemudian, ciri yang kelima dari adanya ciri masyarakat yang baik dalam perspektif Al-Quran, yaitu masyarakat itu mau mendirikan tasamuh atau sikap toleransi. Yang mana masyarakat itu tidak boleh menghina antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh membeda-beda antara satu dengan yang lainnya, antara suku, antara bahasa, dan masyarakat harus bisa menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, tolak ukur atau ciri yang dijadikan sebagai indikator masyarakat baik dalam perspektif Al-Quran, yaitu takafulul ijtima. Artinya, ada tanggung jawab sosial. Seperti yang sudah disebutkan tadi dalam beberapa penjelasan sebelumnya, bahwasannya manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Maka sejatinya manusia itu memiliki tanggung jawab sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian, indikator yang menjadi ciri masyarakat itu dipandang baik dalam perspektif Al-Quran adalah masyarakat itu harus menjadi masyarakat penengah atau ummatan wasatan. Sebagaimana khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah perkara pertengahan. Jadi masyarakat itu harus mampu menengahi, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mendahulukan, tetapi lebih kepada mengedepankan kebersamaan atau solidaritas yang dijunjung tinggi. Itu tandanya masyarakat yang dipandang baik dalam perspektif Al-Quran. Kemudian, ciri terakhir yang dijadikan sebagai indikator dari sikap masyarakat yang baik menurut perspektif Al-Quran, yaitu masyarakat itu memiliki sifat hurriyah, yang artinya kebebasan. Baik itu bebas dari penghambaan dan tekanan, baik itu bebas dari perbudakan atau penjajahan, baik yang dilakukan oleh objek hidup maupun benda duniawi, dan termasuk manusia harus bebas dari hawa nafsu. Membebaskan dari perbudakan jabatan dan segala kehidupan yang merujuk pada kehidupan keduniawian. Sebab hidup tidak akan pernah merasa tenang jika yang dikejar hanyalah kehidupan duniawi. Jadi rekan-rekan semua, ada 8 indikator atau ciri yang menjadikan masyarakat itu dipandang baik dalam perspektif Al-Quran. Pertama, masyarakat yang bersatu dalam tali ikatan Allah atau tauhidullah. Yang kedua, masyarakat yang bisa menegakkan prinsip persamaan atau musawah. Yang ketiga, masyarakat yang saling menolong dalam kebaikan atau ta'awun. Kemudian yang keempat, masyarakat yang saling bermusyawarah. Kemudian yang kelima, masyarakat yang mampu membangun sikap tasamuh atau toleransi. Yang keenam, masyarakat yang memiliki sikap takafulul ijtima atau tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketujuh, masyarakat penengah atau ummatan wasatan, yakni masyarakat yang mampu menengahi dalam setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah konsep masyarakat. Dan yang terakhir yaitu masyarakat hurriyah, yakni masyarakat yang mampu terbebas, khususnya terbebas dari perbudakan dan hawa nafsu diri sendiri. Dari perbudakan duniawi dan hawa nafsu diri sendiri. Dan 8 ciri itu merupakan indikator dari masyarakat dipandang baik dalam perspektif Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kerancuan atau ketidakpahaman dalam penjelasan video kali ini. Saya mohon maaf karena sejatinya kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.